Sungguh mengenaskan, geng. Mengisahkan seorang anak Viking yang tiba-tiba saja menjadi budak para dewa, lalu ikut berperang melawan manusia atau hewan yang jauh lebih besar daripada dia. Tidak usah berlama-lama, keraskan volume, duduk dengan tegak, dan inilah filmnya. Di sebuah desa kecil, Roska dan kakaknya Calve terlihat sedang mencari kayu bakar untuk memasak. Lalu setelah kayu yang mereka cari sudah cukup banyak, mereka pun pulang dan langsung membantu ayah serta ibunya memasak makan malam mereka. Tapi tidak beberapa lama kemudian, cuaca menjadi sangat buruk, petir bergemuruh dan hujan lebat turun, membuat Roska dan keluarganya ketakutan. Hingga dengan cepat mereka pun masuk rumah untuk berlindung. Di tengah situasi mencekam itu, tiba-tiba datang dua pria yang ternyata adalah Thor, dewa petir, dan Loki, si dewa pencari masalah. Thor yang baru masuk terganggu dengan bau masakan yang dibuat oleh ayah Roska. Lalu, karena merasa makanan mereka kurang layak, Thor pun menyuruh Roska dan Calve untuk membersihkan kambingnya. Karena kambing tersebut akan ia masak. Namun syaratnya mereka hanya boleh memakan dagingnya saja dan jangan sampai mematahkan tulangnya. Di saat mereka sedang menikmati makan malam, Thor tiba-tiba memberikan sebuah kisah di Valhalla atau aula megah bagi para dewa tentang serigala Fenrir atau serigala raksasa yang menyamar menjadi seekor anjing. Serigala itu sangat kuat dan ganas. Makanya para dewa merantainya di Valhalla. Selain itu, mereka juga menghindari malapetaka jika serigala itu jatuh ke tangan para raksasa, karena jika itu terjadi, maka akan terjadi Ragnarok atau pertempuran akhir dunia. Di samping Thor yang bercerita, Loki tiba-tiba memanggil Calve dan menanyainya apa cita-citanya ketika besar nanti. Calve pun menjawab jika ia ingin menjadi kuat karena ingin mengelola perkebunan yang sangat besar. Mendengar itu, Loki pun menyuruh Calve untuk memakan sumsum tulang kambing itu jika Calve ingin menjadi seorang pria yang kuat. Awalnya, Calve ragu karena mengingat larangan dari Thor, tapi karena Loki terus mengusutnya, Calve pun mematahkan tulang tersebut dan bergegas memakan sumsumnya. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Di saat semua orang masih tertidur, Roska terbangun ketika melihat Thor keluar rumah, yang ternyata Thor akan memulihkan kambing itu menggunakan palu. Ketika itulah muncullah kekuatan dahsyat dan kambing tersebut kembali ke wujudnya aslinya. Tapi ketika melihat kambingnya pincang satu, Thor sontak marah dan menyuruh mereka untuk segera mengaku. Dengan rasa bersalah sekaligus takut, Calve pun maju dan berusaha meminta maaf. Lalu ketika dirinya akan menjelaskan apa yang terjadi semalam, tiba-tiba Loki menyela dan berusaha menutupi kesalahannya dengan menyuruh Thor memberi hukuman kepada Calve dengan menjadikan sebagai budak. Kemudian karena ayah cacat tangan Calve dan menerimanya hukuman itu, lalu ia mengajak dan mengajari Roska bagaimana caranya mencari ikan. Tapi di sana Roska malah meminta Calve untuk jangan pergi. Dia berniat berbicara dengan Thor lagi. Namun karena Calve sendiri menginginkan hukuman itu, alias dia ingin melayani dewa, Calve langsung menguatkan adiknya itu serta berpamitan kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, Calve pun berangkat bersama Thor dan Loki. Sebagai hukuman pertama, Calve disuruh mendorong gerobak oleh Thor dan dilarang berhenti sebelum sampai tujuan. Tapi karena Calve sudah sangat kelelahan, dia pun akhirnya pingsan. Saat bangun, dirinya sudah berada di dalam gerobak yang terbang jauh ke langit. Seketika mereka akan sampai, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan yang ternyata adalah Roska yang diam-diam menyelinap ikut. Thor yang melihat pun marah, tapi karena Loki yang pintar mengecoh, Roska pun diizinkan ikut bersama mereka. Tiba di Valhalla, Thor kaget karena serigala Fenrir telah kabur. Thor langsung segera masuk ke aula dengan Roska dan Calve di belakangnya untuk ikut berdiskusi dengan para dewa mengenai serigala tersebut. Di dalam sana, Thor dan yang lain saling menyalahkan karena tak becus menjaga serigala itu. Tapi karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, pimpinan para dewa yaitu Raja Odin menyuruh Thor untuk segera pergi mencari serigala Fenrir sebelum raksasa menemukannya. Malam harinya, Calve dan Roska pun beristirahat untuk mempersiapkan diri di hari esok. Di malam itu juga, Roska mengalami mimpi yang aneh, di mana ia merasa seperti diberi keyakinan untuk berani melakukan sesuatu. Lalu ketika pagi hari telah tiba, makhluk aneh sudah berada di hadapannya. Namanya itu adalah Quack.
anak raksasa yang dibawa oleh Loki sebagai imbalan karena lawannya kalah taruhan. Tak lama kemudian pelayan datang menyuruh Calfe dan Roska membersihkan ikan yang akan dimasak untuk Thor. Tapi karena rasa jijik dan tidak tahu bagaimana cara memotong ikan dengan benar, Quack pun dengan cepat membantunya. Selain membersihkan ikan, mereka juga disuruh untuk membersihkan gubuk. Dan di sini Roska pun mulai tak terima karena Thor dan para dewa memperlakukan dirinya dengan semena-mena. Ia pun protes. Tapi karena dia hanya manusia dan mereka dewa, protes Roska sia-sia. Mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena sifat lancangnya. Di dalam penjara, Roska mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua orang tua di rumah dan ingin sekali pulang. Tapi berbeda dengan Calfe yang merasa bahwa kesempatan menjadi budak para dewa adalah hal yang langka dan impian semua orang. Karena bisa jadi dia akan mendapatkan kekuatan. Roska yang tidak bisa terus berdiam diri dan dijadikan budak pun berusaha melarikan diri dengan membobol kunci penjara di saat Thor tertidur. Awalnya Calfe tak ingin pergi, tapi karena tidak bisa membiarkan Roska sendirian, dia pun akhirnya ikut hingga berhasil keluar dari gubuk. Melihat ada penjara dari belakang, mereka dengan kuat tenaga memukulnya dari belakang sampai pingsan, sehingga pintu dapat dibuka. Tapi ketika akan melanjutkan perjalanan, Calfe melarang Quack untuk ikut karena tidak mungkin dia membawa seorang anak raksasa ke dunia manusia. Singkat cerita, sampailah kakak beradik itu di tepi jurang yang di bawahnya terdapat dataran menuju rumah mereka. Tapi karena terlalu tinggi, Roska yang mencoba untuk turun tiba-tiba saja terpleset dan hampir terjatuh. Untungnya, dengan cepat Quack datang menolongnya lalu memberitahu jalan alternatif. Tiba di daerah perbukitan, mereka panik ketika menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Karena takut jika hewan itu adalah serigala Fenrir, Roska dan Calfe mempersiapkan beberapa benda untuk berkemah. Namun Calfe tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali kepada Thor. Tapi di perjalanan pulang tiba-tiba sekumpulan raksasa menangkapnya. Setelah ditanyai, para raksasa akhirnya mereka tahu bahwa Calfe adalah budak dari Thor. Makanya mereka pun mengajak ke tempat mereka Arcot dengan iming-iming akan mendapatkan kekuatan yang sama seperti dewa. Sementara itu di sisi lain Roska terus menghabiskan waktu bersama Quack yang ternyata baik dan selalu membantu. Setiap hari mereka bermain dan tertawa bersama. Sampai suatu ketika mereka tertidur dan Roska mendapat mimpi yang sangat aneh, di mana ia memiliki sebuah kekuatan yang terlihat Quack tunduk di hadapannya. Singkat cerita, ketika bangun dari tidur, Roska dan Quack dikaitkan dengan kemunculan raksasa yang tiba-tiba datang. Untungnya di waktu yang tepat, Thor datang dan menolong mereka. Roska kemudian menjelaskan kepada Thor bahwa Calfe sudah pulang kemarin, yang padahal dia telah diculik oleh para raksasa. Di tengah perjalanan pulang ketika Thor dan Loki bertemu dengan Dewa Tyr, si dewa perang yang sedang berburu-buru, tiba-tiba datang serigala Fenrir yang selama ini mereka cari-cari. Semua para prajurit pun mulai bergerak menangkap serigala tersebut, tapi serigala itu malah muncul di hadapan Roska. Anehnya, serigala itu malah meninggalkan Roska begitu saja dan bukan memakannya, geng. Mengetahui itu ada sesuatu yang aneh dengan Roska, Thor pun segera membawa kembali ke Valhalla dan memberitahu kepada para dewa jika mungkin Roska adalah anak keturunan dewa yang menghilang 3000 tahun yang lalu. Yang mana juga memiliki ikatan dengan alam dan binatang. Tapi karena terjadi kontroversi di antara para dewa, Dewa Odin pun tak percaya dan menyuruh Roska untuk keluar. Malamnya ketika Roska tertidur, tiba-tiba dirinya mendengar suara samar-samar yang ternyata adalah Dewi Frigg atau Dewi Kasih Sayang, sekaligus istri Dewa Odin. Ia yang membawa Roska ke danau untuk meramalnya. Di sana Roska melihat betapa hancurnya dunia ketika kegelapan berkuasa. Lalu tiba-tiba saja Roska sudah terbangun dengan keadaan wajah basah kuyup. Dia lalu menerima kalung milik Calfe yang dibawa oleh burung gagak, yang kemudian gagak tersebut menunjukkan di mana keberadaan Calfe sekarang. Roska pun memberitahu kepada Thor dan Loki. Sebelum mereka berangkat, Loki dan Thor memberitahu Roska bahwa nanti mereka ke Asgard. Mungkin ada kesempatan untuk pulang sangatlah kecil. Tapi karena Roska ingin sekali menyelamatkan kakaknya, dia tak peduli dengan risiko tersebut.
Singkat cerita, mereka pun sampai di Asgard, rumah para raksasa, dan bertemu dengan raksasa bernama Deleuze. Di sana, Thor meminta agar Calve segera dikembalikan, tapi ternyata syarat Thor harus menyerahkan palunya kepada Deleuze. Awalnya Thor ragu, tapi karena melihat Roska ingin sekali kakaknya dibebaskan, dirinya pun langsung menyerahkan palunya itu kepada Deleuze. Syarat selanjutnya, Thor harus meminum arak buatan raksasa dan lanjut adu panco dengan ratu raksasa. Tapi gara-gara kekuatan ratu itu sangat kuat, Thor pun kalah. Dia yang tidak terima dengan kekalahan tersebut menantang siapapun untuk melawannya. Dan datanglah ibu dari Deleuze yang menerima tantangan tersebut. Namun karena tidak mau menyakiti wanita tua, dia pun hanya mengajaknya untuk berdansa sampai tanpa sadar jika dirinya akan terkena sihir. Hingga perlahan-lahan tubuh Thor pun berubah menjadi tua lalu jatuh pingsan. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, Loki pun menyuruh Roska untuk kabur dan kembali ke Valhalla. Di sana Loki dan Thor tertahan. Roska pun berusaha kabur untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sampai akhirnya dia sampai di Valhalla. Tapi setibanya di sana dan memberitahu para dewa jika sekarang Thor hampir mati, dia malah diusir karena dianggap tidak pantas untuk berbicara kepada mereka. Roska yang kebingungan pun langsung pergi mencari tempat untuk beristirahat, dan ditemukanlah sebuah gua di mana Roska bertemu lagi dengan serigala Fenrir. Sedangkan di sisi lain, Dewi Frigg akhirnya memberitahu Dewa Odin jika sebenarnya Roska memanglah anak perang atau anak dewa seperti yang sudah diramalkan. Keesokan harinya, setelah berhasil menaklukkan serigala Fenrir, Roska pergi bersamanya menuju Valhalla. Dan di sanalah akhirnya para dewa merasa bersalah karena sempat tidak percaya jika Roska adalah anak dewa. Lalu selanjutnya mereka pun memutuskan untuk datang ke Asgard berperang melawan para raksasa untuk menyelamatkan Thor, Loki, dan Calve. Di saat pertarungan berlangsung sangat sengit dan para dewa terpojok oleh raksasa, datanglah seekor serigala Fenrir yang membantu mereka. Hingga para dewa pun bisa memasuki ke dalam di mana Thor tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang sudah menua. Di saat para dewa menyerang raksasa yang tersisa, Roska berusaha menyadarkan Thor sampai kemudian sihir itu lenyap. Lalu Thor bangkit dan langsung menyerang para raksasa menggunakan palunya Gem. Di sisi lain, Roska yang sedang bersembunyi tiba-tiba ditandangi oleh raksasa. Tapi dia berhasil selamat ketika sinar menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membuat si raksasa lenyap seketika. Kemudian di saat mereka akan kabur, ibu Deleuze langsung membuat api. Tapi melihat Koak masih di dalam sana, dengan cepat Roska pun langsung melewati api lalu segera keluar dari dan kembali ke Valhalla. Di Valhalla, Dewa Odin memberi penghormatan kepada Roska dengan memberi kursi yang hanya bisa diduduki oleh para dewa. Roska pun berterima kasih dengan penghormatan tersebut. Dia juga memberi pesan kepada para dewa untuk selalu bersatu dan jangan berselisih. Namun dirinya tidak bisa berada di Valhalla karena menurutnya Valhalla bukanlah tempat dia berada. Dia hanya ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah. Mendengar itu para dewa pun mengerti, tapi tidak disangka jika Calve tidak ingin ikut pulang dan akan tetap menjadi budak para dewa. Sehingga Roska pun pasrah dan pulang hanya bersama Koak. Setelah menerima kalung pemberian Dewi Frigg yang bisa membuatnya kembali lagi ke Valhalla, Roska dan Koak terjun dari tebing menuju dunia manusia. Tapi tak lama kemudian Calve ternyata menyusul karena telah berubah pikiran. Mereka bertiga lalu bergegas pulang ke rumah, bertemu dengan kedua orang tua mereka, serta mengenalkan Koak dan menjadikan sebagai anggota keluarga yang baru. Dan film pun berakhir, geng. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir film, dan see you the next video. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya.